Shalom adik-adik dan mami papi. Sebelum mengikuti ibadah online ini, yuk kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan mami papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri loh. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan, seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Tetap semangat dan antusias mengikuti setiap instruksi dari kakak-kakak ya. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Are you ready, kids? Yes, I am ready. Let's go! Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersuka. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Gimana? Kalian senang gak hari ini? Kenapa? Oh, senang karena sudah ambil rapot. Gimana rapotnya? Bagus gak? Ayo. Pasti anak-anak Bleskit rapotnya bagus-bagus. Kakak bersyukur hari ini kita boleh menikmati liburan. Hai Kak Susan. Hai Kak Ena. Wah, Kak Susan udah rapi sekali pagi ini. Mau kemana nih Kak? Mau jalan-jalan? Mau ikut nggak Kak? Jalan-jalan kemana nih? Ada deh. Ntar aku kasih tahu rahasia dong. Kak, walaupun kita sekarang memasuki new normal, tetapi pemerintah itu menghimbau loh Kak, supaya kita nggak kemana-mana, di rumah aja Kak. Nah, jangan lupa nanti jam 11 itu ada ibadah online di gereja anak Bleskit. Tapi jalan-jalannya hari ini istimewa karena kita nggak jalan-jalan sendiri. Kita jalan-jalan sama anak-anak sekolah minggu. Bleskit. Susan, Kak Kak Dede. Ini pada mau pergi kemana, Kak? Tahu nih, Jalan-jalan. Mau ikut. Ayo, Silakan ambil Ayo, aja. ikut, Kak, ikut, Kak. Siap-siap yuk. Yuk Kak Hena, Kak Devina cepetan Ayo, jalannya. Kita sudah sampai Kak. Lihat pemandangannya indah sekali. Gunungnya, rumputnya yang hijau. Gimana kalau kita beribadah di sini aja Kak? Boleh, Kak, boleh. Sepertinya tempatnya bagus loh, Kak. Iya. Ayo Gimana, Kak, Kak Hena? mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kita mau mulai ibadah kita. Ayo adik-adik, mari kita beribadah. Kita mau siapkan hati kita untuk beribadah pagi hari ini. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi ya. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Bleskit family, are you ready? Yes, we are ready. Satu hati, satu tujuan, menangkan jiwa. Dua, berdoa senantiasa. Tiga, menjadi sempurna seperti Kristus. Yes, yes, yes. Bleskit. Wow, keren. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mari adik-adik yang di rumah, kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena sampai hari ini Tuhan Yesus selalu menolong kita. Sampai hari ini Tuhan selalu memberikan kita kesehatan. Kita mau belajar satu lagu di mana lagu ini mengatakan Tuhan selalu menolong kita. Akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tetap abadi. Tak akan berubah. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati.
Terima kasih kasih. karena Tuhan Karena Tuhan sudah sudah menolong kami. menolong kami. Karena Tuhan Tuhan sudah sudah menjaga kami. menjaga kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami di hadapan-Mu di hadapan-Mu ingin ingin menyenangkan menyenangkan hati Tuhan. hati Tuhan. Kami mau memuji, membesarkan nama Tuhan. Mari Tuhan, Mari Tuhan berikan kami sukacita untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Adik-adik yang siap untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Shalom adik-adik. Siap memuji nama Tuhan? Yuk, sebentar akan jalan-jalan bersama Tuhan. Ya, kita nyanyi lagu medley Jalan Serta Yesus dan Kudaki-daki. Oke, siap memuji nama Tuhan. Musik. saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Amin. Yuk, kita mau naikkan pujian. Kita mau katakan bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang-Mu adalah bagi jalanku. Yuk, siapkan adik-adik, mari kita nyanyikan pujian firman-Mu, terang bagi kakiku. Firman-Mu
Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan sekali lagi firman-Mu. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, tersertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan sekali lagi firman-Mu. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pujian ini katakan bahwa firman Tuhan adalah pelita buat kehidupan kita, terang buat jalan-jalan kita. Ketika kita bimbang, ketika kita susah, ketika kita sedih, ketika kita ada masalah, tetaplah berpegang kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus akan selalu menolong kita, Tuhan Yesus akan selalu menghibur kita, karena Dia begitu baik dalam kehidupan kita. Adik-adik, mari kita nyanyikan pujian yang sekali lagi. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, dan kita mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan yang kita dengarkan dapat tertanam, bertumbuh, bahkan berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. akan berdoa untuk dengarkan firman Tuhan ya. Ikuti Kak Hena berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus
Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah pimpin ibadah kami walaupun melalui online. Tapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan sudah memberkati puji-pujian kami. Biarlah nama Tuhan semakin ditinggikan. Tuhan Yesus, sebentar kami rindu mendengarkan isi hatimu, firman-mu. Biarlah kau urapi kakak yang akan membawakan firman-mu. Biarlah melalui firman-mu kami boleh dikuatkan, kami boleh dimenangkan, kami boleh diberkati melalui firman-mu. Roh Kudus, pimpin kami, berikan kami konsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap katakan amin. Hai, selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabarnya nih? Kakak percaya semuanya adik-adik yang sedang menyaksikan ibadah online ini pasti semua baik-baik saja. Coba mana tunjukin senyumnya? Mana senyum terbaiknya? Mana senyumnya? Iya, dilihat dari sini semua cantik-cantik dan ganteng-ganteng adik-adik di rumah. Nah, adik-adik siapa yang udah siap dengerin cerita firman Tuhan minggu hari ini? Siapa yang udah siap untuk dengar cerita firman Tuhan? Angkat tangannya. Ya, kita mau sama-sama dengarkan kebenaran firman Tuhan ya adik-adik. Jangan lupa buka hatinya, telinganya untuk dengarkan firman Tuhan dengan seksama dengan baik-baik. Gak boleh lari-lari, gak boleh loncat-loncat. Harus duduk di tempat dan menyaksikan dengan baik. Nah, adik-adik, kakak ingin cerita satu tokoh Alkitab yang bernama Samuel. Nah, adik-adik siapa yang kenal Samuel? Siapa yang tahu cerita tentang Samuel? Angkat tangan. Iya, beberapa dari kita sudah pernah mendengar kisah Samuel. Kita tahu bahwa Samuel adalah anak yang tinggal di bait suci bersama-sama dengan Imam Eli. Nah, adik-adik, sebelum ada Samuel, cerita ini diawali oleh dari kisah yang namanya Ibu Hana, Bapak Elkana, dan Ibu Peninah. Wah, gimana nih ceritanya adik-adik? Gini ceritanya. Ya, jadi adik-adik, pada suatu hari hidup seorang ibu bernama Ibu Hana. Dan suaminya bernama Bapak Elkana. Iya, siapa? Ibu Hana dan Bapak Elkana. Nah, adik-adik, Ibu Hana ini adalah orang tua, ibu dari Samuel. Nah, tapi sebelum Samuel lahir, Samuel ini ternyata didoakan terus oleh ibunya. Karena untuk mendapatkan seorang Samuel, Ibu Hana ini harus berdoa dengan sungguh-sungguh adik-adik. Jadi waktu itu Ibu Hana belum punya anak, tidak memiliki anak. Sehingga suaminya Bapak Elkana, dia pergi mencari wanita lain. Waduh adik-adik, sangat sedih hati Ibu Hana. Dari itu Ibu Hana datang kepada Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Benar banget adik-adik, seperti yang adik-adik lakukan di rumah, berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik, Ibu Hana ini berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia datang ke bait Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan, Allahku, aku belum memiliki keturunan Tuhan. Biarkan kiranya ketika aku memiliki anak, akan kujadikan dia hamba Tuhan, kuberikan kepada Tuhan. Itu adalah doa Ibu Hana adik-adik. Pada satu saat, ada seorang imam yang bernama Imam Eli sedang melihat Ibu Hana berdoa. Waktu dilihat Ibu Hana berdoa, wah. Ibu Hana ini berdoa seperti orang yang sedang mabuk, kata Imam Eli. Tapi ketika dia mendatangi, hai, kenapa kau berdoa seperti orang mabuk? Wah, ternyata dikatakan bahwa tidak seperti orang mabuk. Tetapi Ibu Hana berdoa dengan sungguh-sungguh. Mantap. Dengan apa? Sungguh-sungguh. Oke. Jadi Ibu Hana ini datang
berdoa kepada Tuhan untuk meminta anak dengan sungguh-sungguh. Oh Tuhan, berikan aku anak. Nah, adik-adik tahu? Setahun kemudian doa dari Ibu Hana terjawab. Ibu Hana gak sedih lagi. Dia kini bersuka cita karena doanya sudah didengar oleh Tuhan. Jadi dia dikaruniai seorang anak. Dan anak ini bernama, ya namanya adalah Samuel, adik-adik. Pinter banget. Nah jadi adik-adik, anak ini dibawa kepada Imam Eli dan dikatakan, Imam Eli, ini adalah anak yang telah aku minta dari Tuhan. Setahun lalu aku berdoa di tempat ini. Apakah engkau mengingat aku? Aku berdoa untuk anak ini. Maka sekarang anak ini akan kuberikan kepada Tuhan sebagai pelayan Tuhan di bait Tuhan. Woi, luar biasa Ibu Hana. Dikasih Samuel kepada Imam Eli. Dijadikannya pelayan di rumah Tuhan. Nah, apa yang bisa kita pelajari bersama-sama adik-adik dari cerita Ibu Hana dan Samuel? Nah adik-adik, jadi yang kita pelajari adalah harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Bener banget. Gimana sih Kak berdoa sungguh-sungguh itu? Nih, berdoa sungguh-sungguh itu seperti ini adik-adik. Ketika kita berdoa memohon, apa yang kita minta adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti apa Kak kehendak Tuhan? Nih contohnya, ketika kita misalnya meminta Tuhan, aku minta kepintaran daripada Tuhan sehingga nilaiku bagus. Nah, ketika Tuhan sudah beri, maka kita kembalikan untuk Tuhan. Sehingga Tuhan dimuliakan dan disenangkan dengan apa yang sudah Tuhan beri sama kita adik-adik. Nah, maka dari itu adik-adik harus pahami dan tahu apa yang sudah kita terima, apa yang sudah Tuhan kasih ke kita, nggak boleh kita sombongkan. Seperti Hana itu loh, ketika dia meminta anak kepada Tuhan, akhirnya diberikan seorang keturunan, dia nggak sombong, tapi dia kembalikan untuk Tuhan. Dia kasih anaknya untuk melayani Tuhan di bait suci. Nah, adik-adik juga harus begitu ya. Ketika adik-adik meminta sama Tuhan, apapun yang adik-adik terima dari Tuhan, mungkin melalui orang tua adik-adik sekalian, itu nggak boleh disombongin, tapi harus bersyukur kepada Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik yang di rumah, mari ketika kita berdoa, kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Sehingga apa yang kita doakan, kita terima dan kita kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Gitu adik-adik. Nah, adik-adik cerita ini, adik-adik bisa dilihat di dalam kitab 1 Samuel ya adik-adik. Adik-adik boleh baca di sana bagaimana Tuhan mendengarkan doa Ibu Hana ini adik-adik. Nah, jadi adik-adik jangan lupa. Harus berdoa dengan apa? Sungguh-sungguh. Yes, ya. Seperti tema gereja kita, giat dalam berdoa. Adik-adik jangan lupa ya, harus berserah kepada Tuhan, memberikan hati ini kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka dari itu kenapa adik-adik ingat waktu di gereja, kalau doa nggak boleh main-main. Waktu beribadah nggak boleh bermain. Nah itu tujuannya sungguh-sungguh adik-adik. Karena kita tahu kita sedang menghadap yang namanya Tuhan yang ajaib. Tuhan yang hebat. Tuhan yang luar biasa. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Yeay. Nah adik-adik, mulai sekarang mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Meminta kepada Tuhan. Supaya Tuhan memberi yang terbaik buat kita. Kita mau berdoa buat apa lagi? Misalnya buat orang tua kita. Boleh. Berdoa untuk siapa lagi, teman-teman kita. Boleh. Meminta apapun boleh. Tapi ingat untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah adik-adik jadi jangan lupa. Mari terus semangat doanya. Gak boleh main-main kalau berdoa. Harus lipat tangan, tutup mata dan sungguh-sungguh. Sehingga setiap doa kita didengar oleh Tuhan. Dan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kita harus syukuri. Dan kita kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Nah begitu adik-adik, seperti di dalam Lukas pasal 18 ayat yang pertama. Lukas 18 ayat yang pertama. Nih adik-adik. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa
mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, tidak jemu-jemu itu berarti apa adik-adik? Tidak jemu-jemu itu berarti tidak bermalas-malasan, terus berdoa. Nggak boleh hari ini doa, besok enggak, besok doa, besok enggak, besok doa, besok enggak. Nggak boleh begitu adik-adik. Yang namanya berdoa tidak jemu-jemu itu berarti harus terus-menerus berdoa. Bergiat di dalam Tuhan. Ya adik-adik. Jadi Tuhan aja udah bilang doa nggak boleh jemu-jemu. Nggak boleh bermalas-malasan. Apalagi berdoa nggak sungguh-sungguh. Buat apa ya kan? Maka dari itu adik-adik kita mau berdoa sungguh-sungguh hari ini. Kita mau terus belajar berdoa dengan sungguh-sungguh. Gimana tangannya sungguh-sungguh? Sungguh-sungguh. Mantap. Nah, adik-adik Blessed Kid, kakak percaya biar kiranya adik-adik di rumah, di mana tempat pun kalau berdoa harus bersungguh-sungguh. Meminta seperti yang Tuhan telah kehendaki dalam kehidupan kita. Seperti doa Bapa kami ya kan. Biar kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kami. Bukan kehendak kita, bukan kehendak kami, tapi kehendak Tuhan. Nah, itu doa yang luar biasa adik-adik. Nah, maka dari itu kakak mau adik-adik terus belajar berdoa bersungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengabulkan segala doa dan permohonan adik-adik. Sehingga apa yang sudah adik-adik doakan, adik-adik boleh kembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Siapa yang dimuliakan? Tuhan Yesus. Adik-adik yuk sama-sama kita belajar seperti Ibu Hana ini, gak jemu-jemu, tidak bermalas-malasan berdoa, tapi dia giat selalu. Dia giat selalu senantiasa mencari Tuhan. Berdoa, contoh kalian kalau berdoa adik-adik gimana? Bangun tidur, mau makan, mau sekolah online mungkin, mau apa lagi, mau tidur malam. Nah, itu kan ada doa tuh, doa selalu. Nah, itu nggak boleh main-main doanya adik-adik. Harus sungguh-sungguh. Nah, jadi ketika kita berdoa, kapanpun, dimanapun, nggak hanya di gereja kita harus sungguh-sungguh. Nggak cuma di tempat ini, mungkin ketika kakak berdiri di gereja harus sungguh-sungguh. Tapi ketika adik di rumah, mungkin nanti kalau di sekolah, di mana-mana tempat pun, berdoa harus sungguh-sungguh. Jadi adik-adik siapkan hati adik-adik, berdoa kepada Tuhan, meminta Tuhan terus memberikan hikmat, kekuatan, dan pengertian. Sehingga adik-adik bisa berdoa dan nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan adik-adik. Adik-adik berdoa untuk sekolah adik-adik agar pandemi ini, wabah ini cepat selesai sehingga adik-adik pun bisa datang ke gereja. Beribadah bersama-sama dengan sungguh-sungguh. Adik-adik berdoa dengan sungguh-sungguh agar pandemi ini boleh Tuhan lalukan dalam kehidupan kita dalam saat ini, sehingga adik-adik boleh datang ke sekolah untuk belajar. Nah, gimana caranya biar Tuhan jawab doa kita? Jawabannya satu, berdoa dengan sungguh-sungguh, tidak main-main ya, tidak bercanda, tidak iseng-iseng berdoanya, tapi berdoa sungguh-sungguh. Melipat tangan, tutup mata, memohon kepada Tuhan. Lihat Tuhan. Tuhan, aku mohon wabah ini lekas berlalu. Sehingga semuanya menjadi lebih baik lagi. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Gitu adik-adik doanya yang sungguh-sungguh, oke? Semoga adik-adik semua diberkati dan terus percaya mengandalkan Tuhan itu adalah hal yang nomor satu. Berdoa pun adalah cara kita mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak pernah berdoa tapi kita bekerja berjalan terus sendiri, namanya kita mengandalkan kekuatan kita. Tapi ketika kita berdoa setiap hari, ketika kita bangun, ketika kita mau tidur, ketika kita melakukan kegiatan kita, itu membuktikan bahwa kita perlu Tuhan dan kita mengandalkan Tuhan selalu. Nah, jadi buat adik-adik, kelas kecil, kelas besar, dimanapun kalian berada, yuk semangat, yuk berdoa. Kita mau berdoa untuk kehidupan kita, untuk orang tua kita, untuk semua yang terbaik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jangan lupa berdoa dengan giat adik-adik. Terus semangat dan andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Semangat! Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhannya sangat memberkati adik-adik ya. Kita akan berdoa. Lipat tangannya. Matanya tutup. Kakak berdoa ya.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman yang telah disampaikan, dan firman Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan adik-adik-Mu Bapa. Tuhan, ajar kami selalu hidup berkenan di hadapan-Mu, dan kami selalu mengucap syukur untuk segala hal ya Bapa. Ajar kami bertekun di dalam Tuhan, hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan kami juga boleh bersabar menanti waktunya Tuhan, mengerti isi hatinya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, dan kami percaya Tuhan, firman Tuhan yang telah disampaikan boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Kami percaya juga Tuhan bahwa doa-doa kami Tuhan sudah kabulkan, dan kami semakin hari semakin cinta kepada Tuhan, dan kami selalu mengucap syukur atas segala apapun yang ada di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, berkatilah Kak Angin, firman Tuhan yang disampaikan, dan Tuhan percayakan Tuhan lebih dahsyat lagi, lebih maju lagi, sehingga firman Tuhan yang terus diberitakan dapat memenangkan banyak jiwa. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Roh Kudus. Kami sangat mengucap syukur untuk segala berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ayat hafalan 5 Juli 2020 adalah Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Adik-adik semua yang di rumah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar tadi bisa menjadi kekuatan buat kita, membuat kekuatan dalam kehidupan kita. Dan biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi tidak berlalu begitu saja, tetapi kita bisa tanam dalam hati kita dan bertumbuh dan berbuah. Nah adik-adik, saat ini kita akan berdoa bagi negara kita Indonesia. Biarlah suasana ini akan berlalu, dan Tuhan akan selalu menjaga kita. Tuhan akan selalu menolong kita. Tuhan akan menjauhkan kita dari segala mara bahaya. Tuhan akan selalu memberikan kita kekuatan kesehatan. Dan nanti doa akan dipimpin oleh Kak Susan. Nah, adik-adik, siapkan hati kita. Kita mau berdoa syafaat saat ini. Firman Tuhan katakan, doa orang benar jika didoakan dengan sungguh-sungguh besar kuasanya. Kita adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan, dan kita akan berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk perlindungan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kalau kami ada sampai saat ini semua adalah kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau memberikan kami berkat-berkat jasmani. Kami tahu ini semua adalah daripada-Mu Tuhan. Saat ini kami mau satukan hati kami Tuhan. Kami mau berdoa Bapa. Kami berdoa khusus untuk bangsa kami. Di masa pandemi ini Tuhan. Di mana new normal sudah mulai dilaksanakan. Kami rindu Tuhan, berdoa buat bangsa kami, buat rakyat Indonesia, agar mereka punya kesadaran Tuhan untuk mereka menjaga kehidupan mereka sesuai dengan peraturan yang ada, yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Mereka boleh terus pakai masker, mereka boleh terus menjaga jarak, dan tolong Tuhan supaya penyebaran COVID ini boleh cepat berlalu dalam kehidupan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Bapa, Engkau mengasihi bangsa kami. Kau ingin bangsa kami sehat Tuhan, Kau ingin bangsa kami selamat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa khusus buat Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Tuhan. Tolong Tuhan, beserta aparatnya Tuhan. Kami berdoa Bapa, biarlah Kau mau berikan kepada mereka hikmat, akal budi dalam setiap pengambilan keputusan Tuhan. Supaya mereka boleh terus Tuhan memberkati rakyat kami, memberkati bangsa kami. Mereka juga boleh memberikan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kondisi pada saat ini.
Kami tahu tidak mudah Tuhan hidup di masa seperti ini, tetapi kami percaya Engkau yang akan memberikan kepada pemimpin-pemimpin kami ini hikmat yang luar biasa. Hikmat yang Kau berikan kepada Daniel, Tuhan juga akan berikan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Bapa khusus buat Opa dan Oma Paul pada saat ini. Tuhan, Kau mau jaga terus selalu mereka Tuhan. Dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan, Tuhan jaga selalu Tuhan. Berikan kekuatan, sukacita, damai-Mu terus mengalir bagi kehidupan Opa dan Oma. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk ibadah yang akan dimulai Tuhan. Ibadah umum yang akan dimulai. Mari Tuhan Kau tolong campur tangan, semua boleh berjalan dengan baik dan semua boleh terpelihara dengan sempurna. Kami berdoa juga buat anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak Blessed Kid, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka dilakukan di rumah, mari berkati Tuhan. Berikan sukacita daripada-Mu, sehingga mereka mulai menikmati masa-masa liburan ini Tuhan dengan baik Tuhan. Mereka boleh bersukacita Tuhan, mereka boleh sehat senantiasa. Terima kasih Tuhan. Doa kami yang jauh dari sempurna, kami mohonkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau menjawab doa kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Adik-adik, kita punya teman baru nih yang mau menceritakan pengalamannya bersama Tuhan. Aku berdoa, aku bisa. Dexter adalah anak yang cinta Tuhan, suka berdoa dan taat kepada orang tuanya. Sama seperti hari itu, ketika dia bangun tidur, Dexter melipat tangannya lalu berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih buat penjagaan-Mu di sepanjang malam yang telah Dexter lalui. Dan hari ini Dexter mau berjalan terus dengan Tuhan. Dexter tidak mau berjalan sendiri Tuhan. Oh iya Tuhan, Dexter juga berdoa berkati Papa dan Mama ya. Buat keluarga kami hidup damai dan sejahtera, supaya kami menyenangkan hati Tuhan dan jadi contoh untuk orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu Dexter berdoa. Amin. Setelah berdoa, Dexter biasa pergi mandi dan bersiap-siap untuk pergi sekolah. Pagi itu Mama menyiapkan makanan yang spesial untuk Dexter, berupa nasi goreng telur dadar. Enak sekali pastinya. Mama, terima kasih buat nasi gorengnya ya. Nasi goreng buatan Mama enak sekali. Sama-sama sayang, Mama senang kalau kamu mau makan masakan Mama. Sekarang, ayo cepetan berangkat sekolah. Papa udah nunggu loh. Dexter, sudah siap? Kalau sudah siap, ayo kita berangkat sayang. Siapa? Ayo kita berangkat. Ma, Dexter berangkat ya. Oke, masih bersama saya Jeremy Tuti yang akan menemani perjalanan pagi kalian dengan Jesus and Me. Dan lagu berikutnya adalah lagu Aku Berdoa, Aku Bisa. Aku suka berdoa karena doa. Wah, aku suka sekali Pak lagu ini. Bisa lakukan biasanya di sekolah minggu aku kan menyanyikan lagu ini Pak. Aku berdoa. Aku suka berdoa karena doa buatku bisa lakukan apa saja. Setiap kali ku berdoa, doaku mengubah segalanya. Pintu surga pun kan terbuka, doaku berikan kuasa. Apa saja ku bisa. Lipat tangan, tutup mata, ayo kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, ayo kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, ayo kita berdoa. Nah, sekarang Dexter sudah sampai. Selamat belajar ya sayang. Jadi anak yang baik
jadi kebanggaan Tuhan, juga Papa dan Mama. Terima kasih, Pak. Kalau I sih mau holiday ke Eropa bareng papi and mami. Kalau you Dio, you mau liburan kemana? Aku mau liburan ke Bali. Terus ke Singapura sama sepupuku. Kamu Dex, kemana? Aku mau pergi ke rumah opa dan oma di desa. Wah, seru cuy. Last year, I juga ke rumah grandma. Banyak banget yang bisa dilakukan loh saat kita ada di desa. Oke anak-anak, sekarang Ibu akan mengumumkan liburan sekolah kita. Kalian akan libur selama 2 minggu. Tenang, tenang, tenang. Nah, selama liburan, tugas kalian adalah menulis pengalaman liburan kalian dalam sebuah cerita. Dan cerita terbaik nanti akan mendapat hadiah dari ibu. Semuanya mengerti? Bagus. Sekarang kalian boleh pulang. Selamat berlibur. Papa, Dexter sudah siap nih. Ayo kita berangkat. Papa juga siap. Ayo kita berangkat. Mama, ayo kita berangkat. Oke, karena semuanya sudah siap, ayo kita berangkat. Ayo kita berangkat. Libur telah tiba. Saatnya kita bersama. Bebaskan semua beban yang ada. 1, 2, 3, go! Libur telah tiba, saatnya kita bersama. Bebaskan semua beban yang ada. Kita pergi ke pantai, nikmati suasana santai. Kita pergi ke gunung, buang pikiranmu yang bingung. Kita pergi ke desa, lihat pemandangan yang indah. Kita pergi ke luar negeri. Asik sekali. Asik sekali. Asik sekali. Oh. Kita pergi ke pantai, nikmati suasana santai. Kita pergi ke gunung, buang pikiranmu yang bingung. Kita pergi ke desa, lihat pemandangan yang indah. Kita pergi ke luar negeri. Asik sekali. Asik sekali. Asik sekali. Kenapa berhenti, Pak? Iya nih, Mah. Sepertinya roda sebelah kiri kita ada yang bocor nih. Papa cek dulu ya. Mama jaga Dexter ya. Kenapa kita berhenti, Ma? Papa mana? Kok kita di tempat gelap gini, Ma? Tapi kenapa kita ada di hutan seperti ini, Ma? Dexter takut, Ma. Tenang, Dexter. Ingat pesan Papa dan Mama. Saat kita takut, kita harus berdoa. Tapi ini gelap sekali, Ma. Papa mana, Ma? Dexter takut, Ma. Dexter, lihat muka Mama. Ketakutan yang kamu rasakan itu tidak nyata. Ketakutan hanya ada di pikiranmu saja. Percaya bahwa Tuhan selalu ada di dekatmu dan menjagamu. Sini peluk Mama. Lipat tangannya, Dexter. Ayo kita berdoa. Iya, Ma. Tuhan, buang rasa takut yang ada di diri Dexter. Dexter percaya Tuhan Yesus akan selalu menjaga dan melindungi Dexter, Mama, dan juga Papa. Amin. Terima kasih, Ma. Sekarang Dexter sudah tidak takut lagi karena Tuhan Yesus menjagai kita. Nah, sekarang mobil kita sudah beres. Ayo kita berangkat lagi, Ma. Loh, Dexter, kamu sudah bangun? Hai Opa. Hai Oma. Hai Dexter. Wah, cucu Oma sudah besar ya. Sudah lama kami tidak melihat kamu.
Apa kabar cucu Oma? Dexter baik, Oma. Dexter juga kangen sekali dengan Oma dan Opa. Opa juga kangen sama kamu, Dexter. Bagaimana dengan raport kamu? Dexter dapat ranking 1, Opa. Wah, hebat sekali cucu Oma. Sebagai hadiahnya, nanti Oma buatin brownies kesukaan kamu. Asik. Terima kasih, Oma. Oh iya, Oma. Besok Dexter boleh main sama Victor dan Carla kan? Pasti boleh, sayang. Victor, kamu tidak lupa bawa botol minum kan? Yo, aku sudah memasukkannya ke dalam tas. Ayo berangkat. Dex, emangnya tidak apa-apa kamu ikut kita main di desa? Kamu kan orang kota. Memangnya kenapa kalau orang kota main di desa? Ya nggak apa-apa sih. Betapa asiknya saat main di desa, melihat pemandangan yang tak pernah kulihat. Betapa enaknya berjalan di tengah sawah, mendengar burung yang bernyanyi begitu manis. Woi, kejar aku. Ayo Dex, kejar dia. Oke, ayo kita kejar. Tolong. Tolong. Tolong keluarkan kami dari sini. Tolong. Aku ketakutan. Tenang teman-teman. Kita pasti bisa keluar dari sini. Tapi bagaimana caranya kita keluar dari sini? Iya, bagaimana kita keluar dari sini? Sebentar. Aku ketakutan. Di sini sangat gelap, Dexter. Aku tahu. Banyak serangga. Aku takut dengan serangga. Teman-teman, mamaku pernah berkata bahwa ketakutan yang kita rasakan sebenarnya tidaklah nyata. Rasa takut itu muncul dari pikiran kita sendiri. Percaya bahwa Tuhan ada bersama kita dan menjaga kita. Kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, kenapa Tuhan membiarkan kita terperosok di sini? Iya, Dex. Tenang teman-teman. Ayo kita berdoa. Tuhan pasti melindungi kita. Kalian mau bantu aku menumpuk batu-batu ini atau tidak? Atau kalian mau terkurung di sini selamanya? Mana mungkin kita bisa keluar dari gua ini? Percuma saja. Batu-batu itu tidak akan bisa membuat kita keluar dari sini. Tidak ada salahnya juga kan kita berusaha, Vic. Ayolah, kita kan pergi ke sini sama-sama. Ini resiko kita juga. Emangnya kamu yakin kita bisa keluar dari gua ini hanya dengan batu-batu itu? Tidak mungkin. Daripada kamu hanya mengeluh dan tidak melakukan apa-apa, lebih baik kamu bantu kita. Sudahlah. Dexter! Victor! Dexter! Victor! Carla! Carla! Dimana kamu? Dimana kamu? Dex! Victor! Dexter! Dexter, dimana kamu? Victor! Dexter, dimana kamu? Hei, itu sepertinya suara papa dan mamaku. Papa! Mama! Dexter di sini. Kami di sini. Tolong kami. Iya, kami di sini. Ayo, lebih keras lagi teman-teman supaya mereka bisa mendengar suara kita. Tolong, kami di sini. Papa! Mama! Tolong kami. Hei, tunggu sebentar. Itu seperti suara Dexter. Dexter! Kamu di mana? Kami di sini. Dexter, apakah itu kamu? Kalau iya jawab sayang. Kami akan menolongmu. Iya, aku di sini. Aku bersama Victor dan Carla. Bantu kami keluar dari goa ini, Pak. Benar, Ma. Itu suara Dexter. Ayo kita tolong. Pak, tolong cepat sini, Pak. Pak, cepat, Pak. Kalian tenang ya. Kami akan mengeluarkan kalian dari sana. Tenang, Dexter. Kami akan mengeluarkan kamu, nak.
cerita pengalaman liburanku di desa tempat opa dan omaku. Aku berdoa, aku bisa. Pengalaman yang luar biasa sekali dari Dexter. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Dexter. Dan ternyata anak-anak, ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikan jalan keluar untuk masalah kita. Adik-adik, bagaimana dengan pengalaman Dexter? Sungguh menyenangkan, bukan? Demikian juga, adik-adik pasti memiliki pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Nah, adik-adik pun bisa menceritakan pengalamannya kepada teman-teman yang lain. Menceritakan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kehidupan adik-adik. Bagi adik-adik yang rindu menceritakan pengalamannya dan menjadi berkat buat teman-teman, bisa menghubungi Kak Sansan atau Kak Devina. Ditunggu pengalamannya ya. Adik-adik jangan bubar dulu ya, kita mau menyaksikan teman-teman kita yang memberikan pujian berikut ini. Mazmur 37 ayat 39. Engkau tetapi orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu sesakan. Teman-teman, saya mau menghafalkan ayat hafalan. Mazmur 37 ayat 39. Akan tetapi keselamatan orang benar adalah dari Tuhan. Ia adalah perlindungan mereka pada saat kesusahan. Tuhan menyelamatkan orang saleh dan melindungi mereka di waktu kesesakan. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Lalu ku baca. Sek. Iman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus hinai jiwaku. Kebuah, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, kau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Wah, sungguh luar biasa ya adik-adik. Teman-teman kita tadi sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mereka sudah bernyanyi buat Tuhan. Nah adik-adik, buat adik-adik semua di rumah yang rindu untuk bernyanyi buat Tuhan, adik-adik bisa kirimkan videonya ke Kak Sansan atau Kakak Devina ya. Kita tunggu ya. Blessed Kid News. Adik-adik, ibadah gereja anak Blessed Kid berubah menjadi jam 11 siang dan masih dilakukan secara online di YouTube Blessed Kid. Nah, adik-adik, doa dan puasa untuk PGA dan JGA tetap dilakukan setiap hari Kamis, dimulai hari Rabu jam 10 malam sampai jam 3 sore ya adik-adik. Dalam memasuki era new normal, adik-adik harus tetap berdisiplin dan semangat di dalam menjaga kesehatan dan kebersihan diri masing-masing. Seperti sering cuci tangan, menggunakan masker, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa minum air putih yang banyak dan tidur yang cukup. Nah adik-adik, selama era new normal, adik-adik harus tetap berada di rumah saja. Jangan kemana-mana dan melakukan aktivitas di rumah saja. Kurangi ya aktivitas di luarnya. Nah, adik-adik yang di rumah, mari kita semua tetap harus selalu bersukacita ya adik-adik, mengerjakan PR dari sekolah dengan semangat. Dan jangan lupa harus selalu rajin berdoa dan membaca firman Tuhan. Salah satunya adik-adik bisa membaca firman Tuhan dari Mazmur 23 dan Mazmur 91. Jangan lupa ya adik-adik. Sampai jumpa di Blessed Kid News minggu depan. Bye-bye. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik telah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan berjudul Bergiatlah dalam berdoa. Adik-adik, marilah kita coba untuk belajar bergiat dalam berdoa. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa.
di mana Engkau telah memimpin adik-adik mendengarkan firman-Mu. Bapa, biar firman-Mu itu dapat tertanam kepada adik-adik sekolah minggu. Bapak juga yang memberkati guru-guru yang telah mengajarkan mereka. Bapak, terima kasih Bapak. Dalam persekolahan mereka juga Engkau yang memimpin. Beri mereka hikmat, akal budi dari sorga. Bapak, terima kasih Bapak. Di mana mereka berada, Engkau juga yang melindungi, biar mereka menjadi terang buat orang lain. Adik-adik, mari kita mengangkat tangan. Adik-adik, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, adik-adik dalam perlindungan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekian ibadah Blessed Kids pada pagi ini. Tetap berdoa, tetap membaca firman Tuhan, tetap menjaga kesehatan, rajin belajar, dan tetap semangat. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Tuhan Yesus memberkati.